di sebuah hutan sunyi dekat Smolensk. Lebih dari 20.000 perwira Polandia dibungkam selamanya. Sebuah rahasia negara yang tertutup rapat selama puluhan tahun. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mengapa pembunuhan massal ini nyaris tak mendapatkan keadilan hingga era modern? Selamat datang di kisah Katyn, tragedi yang disembunyikan hingga akhirnya terkuak. Tahun 1939, di bawah perjanjian rahasia Molotov-Ribbentrop-Pact, kekuatan besar Eropa membagi Polandia. Tentara Soviet menyerbu dari timur, menahan ribuan perwira Polandia, bukan hanya tentara, tapi juga dokter, profesor, jurnalis, mempertaruhkan nyawa bangsa tersebut. Para tahanan ditempatkan di kamp-kamp seperti Kozelsk, Starobielsk, Ostashkov. Kondisi keras, masa depan tak pasti. 5 Maret tahun 1940 di Moskow, pada tingkat tertinggi pemerintahan Soviet, dibuat keputusan yang akan mengubah nasib ribuan orang Polandia. Lavrenti Beria, kepala polisi rahasia Soviet, mengajukan agar tahanan diputuskan secara cepat, tanpa pengadilan, tanpa pembelaan. 3 hari kemudian, instruksi unloading prisons dikeluarkan. Kam-kam harus dibersihkan. Nama-nama polos, profesi, kebangsaan tak lagi menyelamatkan hidup. Musim semi 1940, ribuan perwira Polandia dibawa ke hutan Katyn Forest, dekat Smolensk, di tempat tersembunyi antara pepohonan. Eksekusi dilakukan tembakan di belakang kepala. Jenazah ditebar dan ditimbun secara massal. Mereka bukan nama di daftar perang, tapi masa depan bangsa yang ingin dihentikan. April 1943, tentara Jerman menemukan 8 kuburan besar di Katyn dan menyulut propaganda anti-Soviet. Namun penelitian internasional mendapati pembantaian terjadi pada 1940 saat wilayah masih di bawah kendali Soviet. Waktu berlalu, tetapi kebenaran dikecam oleh propaganda dan politik perang. Selama lebih dari 4 dekade, Uni Soviet menolak semua tuduhan. Mereka menuduh Jerman Nazi sebagai pelaku pembantaian di Katyn. Dokumen-dokumen disembunyikan, bukti dimusnahkan, dan sejarah pun ditulis ulang untuk menutupi kebenaran. Sementara itu, keluarga para korban di Polandia hidup dalam ketidakpastian. Mereka tak tahu apakah ayah, suami, atau anak mereka masih hidup, atau telah menjadi bagian dari kuburan massal di hutan Katyn. Tahun 1990, di bawah kebijakan Mikhail Gorbachev tentang Glasnost, Soviet akhirnya mengakui bahwa pembantaian Katyn dilakukan oleh polisi rahasia Soviet. Pernyataan resmi diberitakan, "Kami menyesali tragedi ini. Setelah puluhan tahun kebohongan, kebenaran mulai mencuat ke terang." Hingga kini, kuburan massal di Katyn, Mednoy dan Kharkov menjadi tempat peringatan. Monumen-monumen
berdiri sebagai pengingat pembunuhan sistematis terhadap kaum elit Polandia. Dokter, profesor, perwira, semuanya hilang. Otak bangsa telah dihabisi untuk melemahkan sebuah negara. Tragedi Katyn bukan sekadar peristiwa sejarah, tapi ia adalah pengingat bahwa keheningan dunia memberi ruang bagi kejahatan tersembunyi. Ketika pemimpin suatu bangsa dan intelektualnya dihabisi, masa depan pun direnggut. Kita harus menolak lupa, karena saat kebenaran dibungkam, kebebasan pun terancam. Bagikan kisah ini dan jadilah suara yang menyuarakan. Lupa, mengulang. Apakah kamu sudah tahu kisah Katyn sebelumnya? Tulis di kolom komentar pendapatmu mengapa kejahatan besar seperti ini bisa lama tersembunyi. Jangan lupa like, follow, dan share agar lebih banyak orang tahu kebenaran yang tak boleh dilupakan. Klik tombol lonceng agar kamu tak ketinggalan kisah sejarah kelam selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, like, and comment. Itu support terbaik buat kami.